Vader in de hemel, dank u voor deze morgen. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Dank u voor de mooie, fantastische dag aan ons vandaag. Hari ini kami berkumpul kembali untuk bersama memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. U geeft altijd mooie dingen, goede kanten, goede tijden aan ons allen, Heer. Segala sesuatu yang indah, yang terbaik Engkau sudah sediakan untuk kami, Tuhan. Het is ook uw genade dat we mogen samenkomen om u te loven. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan yang ada kami. Dank u, Vader God, voor ons leven. Dank u. Terima kasih Tuhan kami yang ada juga untuk hidup kami. We brengen ook Michael en Maën voor uw troon, Heer. Huwelijksverjaardag vandaag. We vragen uw zegen op. Dank u voor uw bescherming over hun leven, uw bescherming over de zwangerschap, dat het ook goed en vlot mogen groeien en dat een mooie, gezonde baby mag geboren zijn. Vader, dank u voor ons allen. Dank u voor uw liefde, dank u voor uw genade, Heer. Want u bent een wonderbare, een goede God voor ons allen, Heer. En we hebben altijd zoveel getuigenissen hoe goed u bent voor ons allen, Heer. Uw zegen, uw bescherming en uw salving over ons allen. Ook vandaag als we straks beginnen, Heer. Dank u, Heilige Geest, dat u krachtig aanwezig bent in ons midden, Heer. Open onze geestelijke ogen en oren, Heer. Dat we mogen horen, mogen verstaan wat u allemaal te zeggen hebt, Heer. Help ons verder, Heilige Geest, om steeds in uw weg te mogen wandelen. De weg van red, de weg van zegen, een veilige weg. Want u begeleidt ons steeds. In Jezus' machtige naam, gewassen door uw bloed, gereinigd, we zijn gerechtvaardigd. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai memuji menyembah-Mu saat ini. Kami mau diremukkan di dalam Engkau, karena kalau kami diremukkan di dalam Engkau, kami tahu peremukan ini kami akan terima dengan hati yang tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Take all I have in these hands and multiply all that I am and find my heart on the altar again. Set me on fire, set me on fire. Take all I have in these hands and multiply, God, all that I am and find my heart on the altar again. Set me on fire, set me on fire. Here I am, God, I'm straight open. Pouring out my life, gracefully broken. My heart standing tall, my heart stands in awe of your name, your mighty love stands strong to the end. You
fulfill your purpose for me. You won't forsake me. You will be with me. Here I am, God. Arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Here I am, God. Here I am, God. Arms wide open. Pouring out my life, pouring out my life, gracefully broken. All to Jesus now, all to Jesus now, all to Jesus now, holding nothing back. Oh, I holding nothing back. I surrender. 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 Here I am, God. Arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Here I am, here I am, God. Arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Here I am, God. Arms wide open. Pouring out my life, pouring out my life, gracefully broken. Your power at work in me. I'm broken gracefully. I'm strong and I am weak. I will be free. Your power work in me. I'm broken gracefully. I'm strong and I am weak. I will be free. Your power work in me. I'm broken gracefully. I'm broken gracefully. I will be free. Your power at work in me. I'm broken gracefully. I'm strong when I am weak. I will be free. I will be free. I will be free. Here I
arms wide open, pouring out my life, gracefully broken. Here I am, oh God, here I am, God. Arms wide open, pouring out my life, pouring out my life, gracefully broken. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu saat kami mencurahkan hidup kami di tangan-Mu, maka Engkau akan membentengi kami Tuhan, dengan benteng-Mu yang penuh dengan kekuatan dan anugerah. Your love towers over me, gracious tempest and the sea surround me like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Your love towers over me, gracious tempest and the sea surround me like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Your love is crashing over me, it's surging like a raging sea. Immerse me in the wonder of your love. A downpour of unending grace consuming all my reckless ways. My sins have met. Your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love is crashing over me, it's surging like a raging sea. Immerse me in the wonder of your love. The downpour of unending grace consuming all my reckless ways. My sins have merged. Your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love towers over me. Your love towers over me.
this endless sea surrounds me like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Oh, your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me like the wonder of your love. The downpour of unending grace consuming all my reckless ways. My sins submerge. Your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love like a storm. Your love like a storm. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, always, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Amen. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We will sing of the goodness of God. We will sing of the goodness of God. Oh, the goodness of God. We will sing the goodness of God. We will sing, we will carry the goodness of God wherever we go. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu setia di tengah ketidaksetiaan kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami.
Engkau yang selalu jaga kami, bahkan nafas kehidupan yang kami punya saat ini, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan ini. Inilah hal yang paling bisa kami syukuri saat ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, berkat-Mu yang selalu mengejar kami. Bukan kami yang mengejar berkat, tapi berkat-Mu lah yang mengejar kami. Saat kami taruhkan iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Saat kami hancur dan remuk dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh ketekunan dan kepatuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati dan pikiran kami. Buat firman-Mu, urapi kami semua mata telinga kami. Biar yang kami dengar yang masuk di hati dan pikiran kami hanyalah yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luar biasa. God is good. Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik. Hoe meer wij de God, hoe meer we hem kunnen eren. Semakin kita lebih lagi dalam Tuhan, semakin kita bisa menghormati Tuhan. Ik wil deze morgen spreken over de schoonheid van goddelijke wijsheid. Pagi ini kita akan berbicara tentang keindahan kehadiran Tuhan. De schoonheid van goddelijke wijsheid. The beauty of his wisdom. Keindahan dari hikmat atau kebijaksanaan Tuhan. Goddelijke wijsheid is zo belangrijk in elke dag, elke stap van ons leven. Hikmat yang ilahi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Wijsheid speelt een rol in alle situaties van ons leven. Hikmat itu mengambil peranan penting dalam setiap situasi kehidupan kita. Elke beslissing die we elke dag moeten nemen. Keputusan-keputusan yang kita harus ambil setiap harinya. In het gebied van onze gezondheid. Di bidang kesehatan kita. Dat we ook steeds in de wijsheid van God moeten wandelen. Kita harus senantiasa tinggal dalam hikmat Allah. Voor onze financiën. Untuk keuangan kita. Wijsheid is zeer belangrijk. Hikmat ini sangat-sangat penting. In onze relaties. Dalam hubungan kita dengan sesama kita. In onze positie of werk. Kita Moeten wij achter Gods wijsheid lopen. Itulah sebabnya kita harus berjalan di belakang hikmat ilahi Tuhan. En de Bijbel zegt in Spreuken 8 vers 11. Dalam Amsal 8 ayat yang ke-11. Want wijsheid is beter dan koralen of juwelen. Al wat men zou kunnen beheren, kan haar niet evenaren. Amsal 8 ayat yang 11 mengatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata.
apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Juwelen is mooi. Perhiasan atau permata itu sangat indah. Vooral de dames dragen graag juwelen. Terutama untuk para wanita, mereka mengenakan perhiasan. Is dat juist of niet? Benar atau tidak? Of willen jullie dames gewoon bakstenen dragen? Atau para wanita, inginkah kalian bukan permata, bukan perhiasan, tapi batu, batu kali. En juwelen, diamanten zijn zo mooi. Iya, perhiasan permata itu memang sangat indah. Maar God zegt, Tapi Tuhan bilang, mijn wijsheid is nog veel meer dan al die juwelen. hikmatku itu lebih lagi dari semua perhiasan yang ada. En er is niks die dat kan evenaren. Dan tidak ada apapun, satupun yang dapat menyamainya. Waarom is wijsheid zo belangrijk? Kenapa dan hikmat itu sangat penting? Wat is wijsheid eigenlijk? Apakah hikmat itu sebetulnya? Wijsheid is eigenlijk dat je de juiste dingen weet en de juiste dingen zou doen in een bepaalde situatie. Hikmat itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita tahu dengan persis bagaimana harus melakukannya, bagaimana harus tahu dengan persis apa itu dan bagaimana mengusahakannya, melakukannya, gitu ya. En elke dag hebben we situaties. Dan setiap hari itu kita menghadapi sebuah keadaan. Dus als we goddelijke wijsheid hebben, kunnen we gemakkelijk ook oplossingen vinden voor die situaties. Nah, kalau kita memiliki hikmat yang ilahi, yang dari Tuhan, kita akan dengan mudah menyelesaikan setiap keadaan yang kita hadapi. We gaan even naar 1 Korintus 1 vers 30. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 1 1 Korintus 1 ayat 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Di situ tertulis, tetapi oleh Dia, yaitu oleh Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Als we Christus Jezus hebben, hebben we de wijsheid van God in ons. Kalau kita ada di dalam Tuhan, percaya dengan Tuhan, kita mendapatkan hikmat Allah itu di dalam hidup kita. Maar we moeten die nog altijd zoeken en laten manifesteren. Tapi kita harus setiap waktu itu mencari dan mengizinkan itu memanifestasi dalam hidup kita. Wijsheid heeft te maken met relatie met God. Hikmat di sini itu berhubungan dengan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hoe dichter je relatie is met God, hoe meer wijsheid je gaat hebben in je leven. Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin besar hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Leven in wijsheid is leren zien doorheen Gods ogen. Hidup di dalam hikmat itu belajar melihat dari sisi pandang Allah. Dus hoe God ziet op een situatie, dat moeten we leren, dat wij doorheen zijn ogen zo op de situatie moeten zien.
Jadi bagaimana kita melihat sebuah keadaan, sebuah situasi, itu kita belajar bagaimana toh Allah melihat situasi ini yang saya lihat ini, Tuhan itu ngelihatnya bagaimana. Itu kita belajar begitu. Jadi bukan melihat dengan pengertian kita, tetapi dengan bagaimana kalau dari sisi Allah, Allah itu melihat situasi ini itu bagaimana. Dat is heel juist. Dus niet met menselijke wijsheid, maar we gaan altijd met goddelijke wijsheid situaties oplossen. Jadi bukan dengan pikiran yang selama ini kita tahu kita menyelesaikan sebuah keadaan atau melihat situasi, tetapi dengan hikmat ilahi yang dari Tuhan kita menyelesaikan dan melihat situasi yang ada. Goddelijke wijsheid geeft een context, een kader aan ons geloof. Hikmat ilahi Tuhan itu dibingkai dengan memberi kita batasan gitu ya, dari memberi konteks hoe onze geloof moet functioneren. Bagaimana kepercayaan kita dengan Tuhan, iman kita itu difungsikan. Wijsheid geeft inhoud aan ons geloof. Hikmat itu berisi atau menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Wijsheid geeft richting in ons leven. Hikmat memberikan arahan dalam hidup kita. Zodat wij de target die God voorzien heeft kunnen bereiken. Supaya kita target yang Tuhan sudah tetapkan itu kita bisa raih, kita bisa capai. Straks ga ik voorbeelden geven. Wijsheid openbaart de natuur van God. Saya akan beri contoh ini. Hikmat itu membukakan natur van God, alamnya Tuhan, membuka penglihatan kita akan Tuhan. Door wijsheid kunnen we God verstaan. Dengan hikmat ini kita bisa mengerti Tuhan. En kunnen we ook doen zoals God het zou doen. Jadi kita bisa melakukan seperti yang Tuhan itu sudah lakukan. Jacobus zegt, wanneer we gebrek aan wijsheid hebben, moeten we vragen aan God. Yakobus berkata, kalau kita kekurangan hikmat, maka kita harus memintanya kepada Tuhan. Dat is Jacobus 1 vers 5. Dus we kunnen altijd. Dus ons gebed is heel belangrijk om wijsheid te kunnen ontvangen. Jadi sangat penting sekali untuk kita ini siap dan dapat menerima hikmat dari Tuhan itu. Als we niet bidden, ontvangen we ook geen wijsheid. Kalau kita berdoa, kita menerima juga dalam hikmat. Dus als we niet bidden, ontvangen we ook niet. Jadi kalau kita berdoa, kita juga akan menerima. En God is altijd zo goed, wil altijd geven aan ons. Tuhan itu selalu sangat baik, Dia selalu ingin memberi kepada kita. We lezen Mattheus 7 vers 7. Kita coba lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Bid en het zal u gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden.
Ya. Wanneer ieder die bed ontvang en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal open gedaan worden. Amin. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Om, mute. Sorry. Daarom in elke situatie, als je niet weet wat te doen, breng het in gebed. En God zal je wijsheid geven. Makanya dalam segala keadaan, saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, bawalah itu dalam doa, datanglah kepada Tuhan dengan doa. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dus als je in de relatie wandelt met God, komt die wijsheid dikwijls spontaan, dus zonder dat je hoeft na te denken. Jadi dalam hubungan kita, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka akan mengalir, ada ide-ide, ada sesuatu yang secara otomatis itu muncul dari dalam diri kita tanpa kita harus berpikir-pikir berulang-ulang. Soms weet je niet, waarom heb ik dit gedaan? Maar het is juist de juiste. Ya, kadang-kadang kita berpikir setelahnya, loh, kenapa ya kok aku melakukan seperti itu? Cuman ya itulah, seperti itulah hikmat itu. Het was spontaan. Ik heb dat gezegd, ik heb zo geantwoord, maar blijkbaar is dat de beste antwoord die ik gegeven heb. Dan dengan otomatis, dengan spontan, kita mengeluarkan kata-kata sebagai jawaban, dan ternyata itu memang itulah jawaban yang terbaik. Daarom is leven water, dat betekent dat het iets die stroom, leven die stroom in ons. Itulah sebabnya air hidup itu artinya adalah aliran air yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Hoe dichter je bij God zit, hoe meer wijsheid je hebt in je leven. Seberapa dekat kita nempel sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, semakin besar hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita. In conflicten, je lost dat op met goddelijke wijsheid, dan zal het in orde komen. Dalam sebuah perseteruan, perselisihan, kalau kita menyelesaikan dengan hikmat Tuhan, maka akan selesai dengan jalan yang terbaik. En zonder dat je beseft, het probleem is opgelost. Dan tanpa kita sadari sepenuhnya, ternyata masalah itu terselesaikan. Spreuken 9 vers 10. Di dalam Amsal 9 ayat yang pertama. Nee, vers 10. Oh, yang ke-10, maaf. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Maaf, sorry, mijn keel is droog en het jeukt een beetje. Dus de vreze des Heren, dat is God kennen, God liefhebben, is het begin van de wijsheid. Ya. Jadi takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, itu adalah awal dari hikmat itu sendiri. Als wij gewoon een godsdienst hebben, of godsdienstig zijn, zonder een relatie te hebben van God, dan hebben we die wijsheid niet die van God is. Nah, kalau kita hanya datang beribadah kepada Tuhan, tanpa kita punya relasi, tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan yang
baik, maka hikmat Tuhan itu tidak akan ada dalam hidup kita. Dit is wat God zegt in Spreuken 8, vers 17. Itu yang Tuhan katakan dalam Amsal 8 ayat 17. Ik heb lief die mij lief hebben. Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jullie moeten zelf hoofdstuk 8 hier lezen, zodat jullie in de context kan verstaan. Ya, kalian perlu sendiri membaca Amsal 8 sampai 10 ini supaya bisa mengerti dengan baik apa isinya. Wat God zegt, wie mij ijverig zoeken, dat staat erin. Wie wijsheid ijverig zoekt, die zullen altijd vinden. Di sini dituliskan siapa yang mencari aku dengan tekun. Bisa juga dikatakan bahwa siapa yang mencari hikmat dengan tekun, itu akan mendapatkan hikmat itu. Wijsheid moeten we zoeken door een relatie te hebben met God. Jadi hikmat itu kita mencarinya, mendapatkannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Vers 34. Spreuken 8, vers 34. Amsal 8 ayat yang ke-34. Wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen verkregen. Sorry. Vers 34. Welzalig de mens die naar mij luistert. Dag aan dag, wacht houdende aan mijn deuren, bewaken de posten van mijn poorten. Amsal 8 ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Dit spreekt over een dagelijkse relatie met God. Jadi ini menuliskan tentang hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan. Dat wij naar hem luisteren, Bahwa kita mendengarkan Tuhan, dat wij aan zijn deuren wachten, kita menunggu di pintu Tuhan, geduldig naar zijn stem horen wanneer je in gebed bent, dengan sabar menantikan suara Tuhan datang saat kita berdoa, en je zit aan zijn poorten. dan kita duduk menunggu di pintu gerbang Tuhan. Lieve mensen, God houdt zoveel van ons. Saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat cinta kepada kita semua. God wil ons altijd helpen met zijn wijsheid. Tuhan itu senantiasa ingin menolong kita dengan hikmat-Nya. Er is geen enkele situatie die geen oplossing heeft. Tidak ada satupun situasi yang tidak ada jalan keluarnya. God geeft altijd een oplossing. Tuhan itu memberi selalu jalan keluar. En de oplossing is niet altijd ja, maar kan ook nee zijn. Cuman jalan keluar itu tidak selalu ya, tapi bisa juga tidak. Want als we bidden, dan verlangen we steeds dat God ja zegt. Maar het is niet altijd ja. Soms zegt hij nee of zegt hij niks. Ya, kalau pas kita berdoa meminta sesuatu, kita tuh selalu merindukan bahwa apa yang kita minta itu akan dijawab Tuhan dengan ya. Tetapi sebetulnya tidak hanya ya, bisa juga jawaban itu adalah Tuhan bilang tidak atau sama sekali tidak. Want de nee van God is zijn wijsheid. Tetapi ingatlah bahwa yang Tuhan katakan tidak, itu pun adalah hikmat dari Tuhan. En als je met de Heilige Geest wandelt, de Heilige Geest zal tonen aan ons. Dan kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menjelaskan dalam hidup kita. Wijsheid is Jezus Christus. Hikmat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri.
En de Heilige Geest zal Jezus Christus openbaren aan ons. Dan Roh Kudus yang akan menjelaskannya, membukakan tentang Yesus Kristus itu, hikmat itu kepada kita. Daarom beginnen we met de schoonheid van Gods wijsheid. Itulah sebabnya saya memulai share hari ini dengan kata keindahan dari hikmat Tuhan. Zijn wijsheid is zo wonderbaar en zo mooi. Hikmat Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh sangat indah. Ik geef je 3 uitingen van wijsheid. Saya akan berikan 3 poin tentang hikmat. Punt 1, creativiteit. Yang pertama adalah kreativitas. Creativiteit is een uiting van emotie en bekwaamheid van de hemel. Kreativitas itu adalah ungkapan dari emosi yang datang dari surga. Als je in een kunst iemand aan het tekenen ziet, dan is die persoon zijn emotie, zijn gevoelens aan het tekenen op de papier of wat maar ook. Kalau saudara lihat lukisan itu adalah ekspresi dari ungkapan emosi seseorang yang dituangkan dalam kertas atau media apapun. Dus goddelijke wijsheid is een uiting van zijn creativiteit in ons leven. Jadi pengertiannya adalah bahwa hikmat ilahi itu adalah sebuah ungkapan dari ilahian Tuhan, emosi Tuhan, keindahan Tuhan dalam hidup kita. Het is een manifestatie, een expressie of uiting van Gods hart. Ini adalah ekspresi ungkapan dari hati Tuhan. Ik geef je een voorbeeld. Saya akan kasih contoh lagi di sini. Hoe je mensen moet blij maken, bijvoorbeeld je man, je vrouw, je vrienden, kinderen, hoe je ze moet blij maken, heb je wijsheid van God nodig. Untuk bisa membuat orang-orang di sekitar kita bersuka hati, menyenangkan hati mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, suami kita, anak-anak, tetangga, kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Als je opereert in zijn wijsheid, kan je echt die personen blij maken. Kalau kita benar-benar dengan Tuhan itu tahu atau melekat, maka kita bisa menyenangkan hati orang yang kita akan senangkan itu dengan tepat. Dan weet je precies wat je moet doen. Kita tahu dengan persis, dengan tepat apa yang harus kita lakukan untuk membuat dia senang. En op de juiste moment doen. Dan pada saat yang tepat. Dus creativiteit is niet alleen in een kunst, maar het is ook in onze dagelijkse beslissingen. Jadi kreativitas itu tidak hanya sebatas dalam seni, kesenian, tetapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. En onze motto in de creativiteit is alles, is dit. Met God is alles mogelijk. Moto dan kreativitas kita itu adalah apa ya Om? Tuhan dan God, met God is alles mogelijk. oh, dengan Tuhan segala sesuatunya itu mungkin. Itu adalah moto kita. Dus als we in een moeilijke situatie zitten, gaan we niet zeggen, het gaat niet, het is gedaan, ja, heeft geen zin, maar je zegt, met God is alles mogelijk. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang rasanya kok sudah nggak ada jalan keluar atau situasi yang sangat sulit, jangan katakan bahwa ya udah nggak bisa apa-apa, nggak ada gunanya. Jangan, tapi katakan dengan yakin bahwa dengan Tuhan aku bisa. Segalanya. Door zo te zeggen, kan je ook in je geloof met wijsheid van God opereren.
Dengan mengatakan itu, maka kita bisa iman kita bersama Tuhan itu mengoperasikan, menggerakkan. Je krijgt een wijze oplossing, een wijze uitweg. Yang menunjukkan pada jalan keluar, pada penyelesaian masalah. Dus je gaat een creativiteit krijgen om de oplossing te hebben. Kita menciptakan sebuah kreativitas untuk menyelesaikan sebuah keadaan. Dat is goddelijke wijsheid. En tweede, punt 2 is, wijsheid heeft te maken met uitmuntendheid, met excellence zijn. Iya, itu adalah hikmat Tuhan. Yang kedua, outmunten, itu apa? Sempurna. Bukan sempurna. Excellent. What is that in het Indonesisch? Be excellent. Yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Oké. Jullie verstaan excellent zijn, hè? Want excellent zijn is niet gelijk aan perfection. Excellent itu tidak selalu unggul, yang unggul, kualitas unggul gitu ya. Excellent itu yang unggul. Excellent is niet altijd perfect. Unggul itu tidak selalu yang sempurna. Perfection is eerder een religieuze uitdrukking. Unggul itu adalah suatu penekanan yang rohani, religius yang rohani. Maar excellent is de karakter van het koninkrijk. Unggul itu adalah karakter kerajaan. Dus wat betekent dat om excellent zijn in elke situatie? Jadi artinya apa untuk kita bisa unggul dalam segala situasi? Dat je de beste oplossing of de beste daad zou hebben in die situatie. Adalah jalan keluar penyelesaian yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam segala situasi. En die oplossing hoeft nog niet perfect zijn, maar het is de beste die je kan doen. Dan penyelesaian atau jalan keluar ini tidak selalu yang paling sempurna, tetapi ini adalah yang terbaik. En die beste oplossing, het hoeft nog niet beter te zijn dan iemand anders dat zou doen. Jalan keluar yang terbaik ini tidak dibandingkan dengan orang lain yang melakukan hal yang sama. Want voor jou is dat de beste, maar voor iemand anders is nog niet zeker dat het de beste is. Jadi buat kita mungkin hal ini adalah jalan keluar yang terbaik, tetapi buat orang yang lain belum tentu apa yang kita ambil ini adalah jalan yang terbaik buat dia. Als een gelovige laten we excellent zijn, een excellent spirit hebben. Jadi sebagai orang yang percaya, marilah kita memiliki roh yang unggul. In elke situatie in ons dagelijks leven. Dalam situasi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Doet wat het best is. Lakukan apa yang terbaik. Samen met God. Bersama dengan Tuhan. Dat wordt zo tot uiting gebracht door Paulus in Kolossenzen 3 vers 23. Itu adalah ucapan yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte. Als voor de Heere en niet voor mensen. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dus al de dingen die je doet voor God, alsof het voor God is.
Jadi segala hal yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan heb je altijd goede resultaten. Dan kita akan selalu pasti mendapatkan hasil yang terbaik. En met je ganse hart. Dan dengan segenap hati. Dus excellent zijn heeft te maken met excellent van onze hart. Dat is een zuiver hart. Jadi keunggulan di sini adalah berhubungan dengan keunggulan sikap hati kita, kemurnian hati kita. Dus excellent in hart is niet voor eigen belang, maar voor het belang van de ander. Jadi keunggulan hati, kemurnian hati di sini bukan untuk kepentingan hanya kita sendiri, tetapi lebih pada kepentingan orang lain. De derde uiting van wijsheid is integriteit. 3 arti dari hikmat adalah integritas. Iemand die in wijsheid wandelt, ja is ja, nee is nee. Orang yang dengan hikmat berjalan akan selalu mengatakan ya di atas ya dan tidak kalau tidak. Ze zullen niet zeggen ja en nee en gelijk een yo-yo die up en down gaat. Dia tidak akan mengatakan ya tapi tidak tapi ya diulur-ulur naik turun seperti yo-yo. Ja is en ja, er is een transparantie, eerlijkheid. Ya itu ya iya dan itu adalah transparan, bisa dipercaya. Ya itu ya iya. Laten we eerlijk zijn. Jadi kita itu jujur. Dus als we iets doen, is niet omdat we een eigen belang hebben. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak ditunggangi dengan kepentingan kita sendiri. Dat is wat we noemen verborgen agenda's. Itulah yang sering kali kita sebut agenda tersembunyi. Zo zijn de personen zo goed tegenover ons, enzovoort, maar ze hebben een eigen belang. Ada orang yang begitu baik melakukan sesuatu terhadap kita dan lain-lain, tapi sebetulnya di balik semua itu dia ada maksud-maksud tersembunyi. Dus integriteit heeft ook te maken met ons hart. Jadi integritas ini juga ada hubungannya dengan hati kita. Dat we ons overgeven aan Jezus Christus. Bahwa kita itu overhaven, meninggikan Tuhan. Menyerahkan diri ke Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Zo, integriteit is heel belangrijk in elk aspect van ons leven. Integritas itu amat sangat penting dalam segala aspek kehidupan kita. Zouden jullie leuk vinden als iemand ontdekt wordt dat hij leugens zou vertellen? Apakah kita akan senang kalau ada orang yang menceritakan hal-hal yang tidak benar atau bohong kepada kita? Zo tegen jou spreekt die A en achter jou spreekt die B. Jadi kepada kita dia mengatakan hal-hal A, tapi ke orang lain dia ngomong tentang hal-hal B untuk hal yang sama. Dit is geen integriteit. Itu bukan integritas namanya. Integriteit in ons denken, in de ambities. Integritas dalam ambisi kita, dalam pemikiran kita, In de focus in ons leven. itu yang ada di dalam hidup kita. Dit is ook een belangrijke uiting van de wijsheid van God. Itu juga satu dari hikmat dari Tuhan. Ik denk dat het belangrijk is dat we in zijn wijsheid zouden leven, zouden wandelen. Sangat penting bahwa apa yang kita lakukan,
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jullie weten dat Salomo is de meest wijze man in de Bijbel. Kita semua tahu bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat dalam sejarah Alkitab. Maar jammer genoeg is hij in zonde gevallen. Tapi sungguh sangat disayangkan bahwa dia jatuh dalam dosa. Zijn integriteit is beschadigd. Integritasnya ternodai. Hij speelde met afgoden, met veel vrouwen. Dia berhubungan dengan berhala-berhala dan dengan banyak wanita. Dus op den duur is hij gevallen in zonde. Jadi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Maar wat hij geschreven heeft, is nog altijd goddelijke wijsheid. Tapi apa yang dia tuliskan di dalam Alkitab itu masih tetap hikmat-hikmat yang ilahi. Laten we leven in lijn met Gods woorden. Marilah kita hidup sejalan dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan. Want het is zo belangrijk in Gods wijsheid te wandelen. Sebab sungguh amat sangat penting untuk bisa berjalan dalam hikmat Tuhan. En je zal gezegend zijn als je in Gods wijsheid wandelt. Maka itu pasti akan sangat terberkati kalau kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Want onze zegen heeft te maken met goddelijke wijsheid. Sebab berkat-berkat kita juga ada hubungannya dengan hikmat Tuhan, dari Tuhan. Wat we doen in onze relatie. Apa yang kita lakukan dalam hubungan-hubungan kita. Wat we doen met onze financiën. Apa yang kita lakukan dengan keuangan kita. Wat we doen met onze denken en onze verlangen. Apa yang kita lakukan dengan pikiran kita dan kerinduan, keinginan hati kita. Wat we met de geestelijke dingen zo doen. Apa yang kita lakukan dan harus lakukan dalam kehidupan kerohanian kita. Alles heeft te maken met goddelijke wijsheid. Itu semua berhubungan, ada hubungannya dengan hikmat ilahi. Wanneer je beslissingen neemt met goddelijke wijsheid, ga je in vrede zijn. Di mana kita mengambil sebuah keputusan dengan hikmat ilahi yang dari Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera. Je zal in de rust zijn van God. Ada ketenangan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. En de zegen van God is op jou. Dan berkat dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dus nogmaals, wijsheid heeft te maken met relatie met God. Jadi sekali lagi, hikmat yang ilahi dari Tuhan itu ada hubungannya dengan hubungan kita, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Wijsheid heeft te maken met vrezen des Heeren. Hikmat ilahi itu berhubungan dengan takut akan Tuhan. Als je gebrek van wijsheid hebt, ga in gebed. Kalau kita kekurangan hikmat, datanglah dalam doa kepada Tuhan. Halleluja. Haleluya. We gaan deze morgen een communion doen. Pagi Hebben ini jullie pertemuan, brood en wijn klaar? apakah sudah siap roti dan anggur? We gaan Jezus Christus offer gedenken. Kita akan memikirkan, merenungkan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan, korbankan. Het is alles dankzij Hem dat wij zo in de vrede mogen leven. Dan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan itu karena Tuhan Yesus Kristus. En dat we de zekerheid kunnen hebben van het eeuwig leven samen met Christus. Dan kita memiliki keyakinan yang teguh akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Dit is het brood, het lichaam van Christus. Ini adalah roti sebagai lambang tubuh dari Yesus. Het volbrachte offer van Christus. Dari pengorbanan Yesus yang sempurna.
We danken de Vader voor de gave van Jezus Christus aan ons. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga atas pemberiannya, yaitu Yesus Kristus kepada kita. Die bereid was om aan het kruis te sterven voor ons. Yang dengan siap mati di kayu salib untuk kita semua. Laten we dit gedenken Mari kita merenungkannya en één zijn met zijn lichaam. dan menjadi satu dengan tubuh Kristus. Zijn lichaam is gebroken Tubuh Kristus yang satu itu telah dipecahkan voor ons allen. untuk kita semuanya. Lichaam van Christus. Tubuh Kristus. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan. Dank u, Heer Jezus, voor uw bloed die geofferd was aan het kruis. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Het is dankzij uw bloed dat onze zonden gereinigd zijn. Karena darah-Mu Tuhan, dosa-dosa kami dihapuskan dan dibersihkan. We zijn gerechtvaardigd door uw bloed, gereinigd, Kami oleh darah-Mu zodat we eeuwig leven mogen hebben. sehingga kami dapat menerima kehidupan yang kekal. We zullen dit altijd gedenken, Heer. Kami akan senantiasa mengingat Engkau melalui hal ini, Tuhan. Bloed van Christus. Darah Yesus kita minum bersama-sama dalam. Dank u, Heer Jezus, voor dit allemaal wat u gedaan hebt voor ons. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan bagi kami semuanya. U hebt ons gezegend met alles wat we nodig hebben. Engkau telah memberkati kami dengan segala yang terbaik buat hidup kami. We hebben niks tekort, Heer. Kami menerima semua yang kami butuhkan tanpa kekurangan satu apapun. Want onze bron bent u zelf, Heer, de superrijkdom van de hemel. Sebab sumbernya adalah datang dari Engkau sendiri, Allah yang memiliki surga. Help ons, Heer, leid ons verder in ons leven. Engkau yang akan menolong kami dan memimpin kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, ya Tuhan. Dank u, Heilige Geest, dat u Terima steeds kasih. met ons bent. Terima kasih, ya Roh Kudus, Engkau memimpin kami dan ada dalam hidup kami. In de machtige naam van Jezus Christus. Di dalam nama Bedanken. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur. Dat de liefde van de Vader, Bahwa cinta kasih dari Tuhan Bapa sendiri, de genade van Heer Jezus Christus anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, en de gemeenschap met de Heilige Geest dan persatuan, persekutuan dengan Roh Kudus steeds onze deel mag zijn. menjadi bagian kami senantiasa. Halleluja. Amen. Haleluya. Amin.